Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jumadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah kabar Senang baik. sekali malam ini ya Pak Jumadi bertemu dengan Pak Jumadi untuk berbincang-bincang. Kita akan melakukan sesi coaching Pak Jumadi. Di sini saya pelajari coaching itu nanti tahapannya ada tirta, lalu saya sebagai coaching itu menggunakan rasa, antara lain adalah receive, menerima, mengapresiasi, appreciation, kemudian saya juga akan summarize, menyimpulkan, dan kembali bertanya untuk melakukan penguatan. Dan di Tirta ini Pak Jumadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi. Jadi pertanyaan saya itu akan seputar itu dan juga tanggung jawab. Baik, untuk memulai sesi coaching kali ini Pak Jumadi silakan Pak Jumadi mengutarakan permasalahan yang dihadapi untuk kita lakukan sesi coaching di pembukaannya nih. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak Agung. Ini saya terima kasih banget sudah diajak coaching sama ke Bapak nih, Pak, ya. Cuma saya memang lagi bingung, Pak, sebenarnya nih sama, eee, jabatan saya yang tumpang tindih di semester ini, Pak, di tahun ajaran ini gitu. Saya memang sebelumnya menjabat sebagai pembina paskibra, Pak, di sekolah. Terus kemudian tiba-tiba pada saat rapat kerja di awal tahun pelajaran, tiba-tiba nama saya juga keluar Kak, sebagai pembina OSIS gitu. Sebenarnya ada perasaan yang nggak enak gitu. Saya dengan teman-teman ketika saya ditunjuk sebagai pembina paskibra juga dan sebagai pembina OSIS juga. Apalagi kan juga, paskibra itu di bawah OSIS ya, Pak, dan juga apa namanya, OSIS itu membawahi banyak sekali ekskul-ekskul gitu. Kadang saya merasa bahwa ada kecemburuan dari ekskul lain ketika, "Oh, kok paskibra diistimewain?" Gitu, Pak. Daripada, "Oh, pantesan karena pembina paskibra sama sama kayak pembina OSIS juga," gitu, yaitu saya. Itu aja, Pak, yang saya rasain, Pak. Jadi rasa nggak enak sama teman-teman yang lain, sama anak-anak yang lain gitu. Jadi ngerasa bahwa ekskul lain merasa iri kalau dengan posisi saya saat ini. Baik Pak Jum, luar biasa Pak Jum. Nah, tentu tentu Pak Jum, pimpinan kita punya pertimbangan khusus ini ya, bisa menempatkan Pak Jumadi mendapat tugas-tugas penting ya, dari pembina OSIS, pembina Iya Paskibra ya, betul, Pak, pembina OSIS lalu menjadi pembina OSIS, dan paskibra ya. dirasa tumbang tindih dan asumsi yang Pak Juma ditangkap ada kecemburuan sosial tuh, asumsi itu dasarnya apa Pak Jumadi? Iya, Pak. Jadi misalkan gini, misalkan kalau misalnya ada di hari, apa, hari latihan paskibra misalkan gitu, saya melarang OSIS untuk ada rapat di hari Jumat gitu misalkan. Karena hari Jumat itu memang waktu latihan hari paskibra gitu, karena saya melarang. Kenapa seperti itu? Memang karena kondisinya di sekolah saya sendiri memang baru dibangun paskibranya sehingga, paskibra sendiri memberdayakan, eee, anggota-anggota pengurus-pengurus OSIS dan paskibra, seperti itu. Terus kemudian juga pada saat itu juga berbarengan dengan ekskul tari tradisional, Pak, gitu, yang kebetulan memang juga anggotanya sangat banyak. Nah, di situ kadang-kadang ada muncul gitu, apa namanya, opini-opini dari beberapa anak murid mungkin dan terus kemudian guru yang melihat bahwa kok sepertinya cuma paskibra yang diistimewakan gitu, bukan cuma sekedar OSIS. Makanya saya sih ngerasa bahwa ini harusnya nggak bener nih posisi saya saat ini gitu, seperti itu, Pak. Oke, seberapa berpengaruh Pak Jum, opini-opini tersebut terhadap kinerja Pak Jumadi? Sebenarnya kalau untuk terhadap kinerja sih nggak berpengaruh ya, Pak. Sebenarnya saya mah orangnya jalan terus gitu, tapi mungkin akan lebih terasa ringan buat saya sendiri gitu ketika saya hanya menjabat salah satu saja dari 2 jabatan yang saya, saat ini diamanahkan ke saya gitu. Jadi hampir biar terasa lebih, fokus juga kalau ke salah satu mau ke paskibranya saya nggak masalah atau ke OSISnya saya juga nggak masalah gitu. Lebih kayak gitu sih, Pak. Untuk mengaku kinerja sih belum ya.
Maksudnya sampai saat ini mah enggak lah, karena dua-duanya juga berjalan beriringan gitu, berjalan beriringan dan, menjalankan program kerja masing-masing gitu, Pak. Baik, Pak Jim, luar biasa sekali ya Pak Jim. Eh, Bapak tetap konsisten walaupun ada opini, kemudian juga tidak mempengaruhi kinerja. Nah, sebenarnya rencana Pak Jum ini, ya, respon Pak Jum terhadap kebijakan di awal ya, kita kembali ke awal, ketika ditunjuk menjadi dua koordinator, dua pembina itu, respon Pak Jum awalnya seperti apa? Iya, tentunya pada saat awal tuh saya kaget ya, Pak. Karena kan kita biasanya kalau setiap awal tahun tuh selalu ada rapat dinas dan diakhiri dengan pengumuman wali kelas dan jabatan-jabatan tambahan lainnya gitu, Pak, ya. Terus kemudian, tiba-tiba saja itu kok nama saya muncul gitu. Awalnya saya hanya melihat dari, pembina OSIS, Pak, tiba-tiba dimuncul nama saya. Oh, oke, berarti saya kalau saya pembina OSIS berarti saya mungkin hanya di OSIS aja gitu. Tiba-tiba pas melihat di bawah dibacakan urutannya kok masih pembina paskibra gitu, saya kaget gitu, Pak. Tapi memang saya ngerasa agak kok saya nggak enak gitu saya untuk mengungkapkan, apa yang saya rasakan gitu. Akhirnya saya menjalani sampai ya bulan ini akhirnya gitu. Saya menjalani sampai di awal tahun pelajaran sampai hampir satu semester ini saya jalani berbarengan kok lama-lama ada, sesuatu yang tadi saya katakan bahwa isu-isu, yang bersinggungan secara sosial gitu, Pak, terhadap saya sendiri untuk anak paskibranya sendiri gitu, Pak, seperti itu. Baik, Pak Jum, nah, eee, sekarang, rencana apa yang Pak Jum, rencanakan untuk bisa, apa namanya, melegakan nih Pak Jum ya, untuk bisa misalnya, eee, lepas dari hal-hal yang menjadi kendala bagi Pak Jum? Baik, Pak, ya tentunya saya akan mau secepatnya sih, Pak, ya. Paling ke depannya saya mau berkoordinasi dengan, eee pimpinan gitu terkait misalkan dari kesiswaan dulu saya mau diskusi, kemudian dari kesiswaan saya naik ke pimpinan, ibu pimpinan bahwa saat ini saya kok sepertinya nggak, eee, apa ya, kok kayaknya sepertinya nggak enak gitu menjabat dua dua amanah gitu, seperti itu. Saya mau coba koordinasi dulu sih sebenarnya, Pak. Rencananya kapan tuh Pak Jum, koordinasinya? Rencananya paling karena ini menghabiskan dulu satu semester gitu ya, Pak. Saya mau habiskan dulu ini satu semester, terus kemudian juga mungkin di awal tahun, di genap kali, Pak, nanti ya, di per Januari lah. Di semester genap pasti akan coba ngelobi kira-kira bagaimana, eee, yang seharusnya untuk saya gitu, Pak. Nanti saya akan mencoba buat, membicarakan atau saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan ke pimpinan gitu, Pak. Oke. Sebelumnya Pak Jumadi tahu alasan pemilihan Pak Jumadi ini untuk pembina OSIS dan pembina paskibraka ini, ada nggak Mmm. alasan khusus yang disampaikan ke Pak Jumadi? Kalau untuk jadi pembina paskibra memang sebelumnya, kebetulan pimpinan tahu bahwa basic saya dari dunia paskibra gitu, Pak. Jadi mungkin memang wajar saya memang menjadi pembina paskibra. Nah, untuk jadi pembina OSIS ini memang, saya sih tidak menanyakan secara langsung alasan kenapa pimpinan itu menunjuk saya sebagai pembina OSIS gitu. Tapi saya juga sampai saat ini itu yang saya memang masih belum tahu. Walaupun saya juga menganggap bahwa pasti pimpinan juga punya alasan yang pasti gitu, kenapa saya ditunjuk jadi pembina OSIS gitu. Tapi saya belum berani nanya sih, Pak. Alasannya apa tuh Pak Jumadi? Nggak berani nanya itu alasannya nggak? Soalnya, rasanya apa ya, Pak, kalau ketemu pimpinan itu langsung, dakdikduk gitu. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri sih. Nanti ke depannya saya mencoba memberanikan diri apa yang saya rasain gitu, Pak. Coba gambarkan dakdikduknya itu seperti apa sih Pak Jum?
dan pimpinan itu? Kebetulan kalau pimpinan saya kan memang, tegas gitu ya, Pak, pimpinan saya tegas, terus kemudian juga perfeksionis. Jadi, saya harus berhati-hati sekali ketika saya harus berkomunikasi dengan pimpinan secara pembahasaan gitu, Pak, seperti itu. Dan saya juga harus, menyiapkan alasan yang memang memang menjadi, sesuatu yang dasar yang apa saya rasakan itu dengan jelas gitu, Pak. Karena pimpinan itu, pimpinan saya saat ini juga menurut saya kemampuan verbalnya luar biasa gitu, Pak. Jadi, kembali ke harapan. Harapan Pak Jumadi ini, seperti apa nih, setelah misalnya tadi ada rencana, mengajukan, keberatan itu kepada pimpinan. Harapannya apa? Ya, harapan saya ingin hanya menjabat salah satu saja, entah baik itu mau di paskibra aja gitu saja atau baik di OSIS saja gitu, Pak. Jadi agar tidak ada, eee, dualisme jabatan, tidak ada kecemburuan sosial, baik dari murid-murid yang lain terhadap anak didik saya di paskibra, atau dari rekan sejawat saya di sama-sama jadi pembina gitu. Supaya tidak ada hal yang kayak gitulah. Dan supaya tidak ada merasa bahwa paskibra diprioritaskan di OSIS saat ini gitu. Apalagi kan ini jenjang SMA ya Pak, yang rata-rata tuh mereka tuh udah dewasa gitu. Anak-anak yang lain tuh peserta didik juga udah ngerti bahwa mana yang seharusnya, mana yang tidak. Nah, harapan saya sih itu, Pak. Nah, oke Pak Jumadi, luar biasa. Eee, Standar ketercapaian harapan Pak Jumadi itu ada di mana ya? Di kebijakan itu atau di tolak ukur kinerja Pak Jumadi gitu? Iya, pasti di ini ya, Pak, di standar kebijakan sih, Pak. Lebih banyak di komentari itunya sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa saya memperlakukan OSIS tidak boleh rapat di hari Jumat karena harus latihan paskibra. Nah, itu yang dikomentari gitu, Pak. Sederhana, tapi memang standar kebijakan itu yang menjadi, sepertinya kok ke saya gitu, Pak. Yang membuat kebijakan hari Jumat itu tidak bisa bentrok Pak Jumadi. Benar, benar saya, Pak, karena memang saya harus menjaga kepentingan, kedua belah pihak gitu ya, Pak. Pertama gini, paskibra itu hanya diperbolehkan latihan 1 kali dalam 1 minggu. Ketika ada rapat OSIS di hari Jumat gitu, Pak, eee, dan itu cuma 1 kali di hari Jumat, dan itu orangnya juga anak OSIS dan MTK misalkan gitu, mayoritas gitu, Pak. Tiba-tiba mereka ngadain rapat, ya habislah Pak anak paskibranya gitu. Jadi nggak ada yang latihan. Jadi mau nggak mau harus kita coba sosialisasi bahwa Jumat itu memang waktunya paskibra gitu. Toh OSIS masih punya waktu, 4 hari dari Senin sampai Kamis atau di hari Sabtu yang biasa saya bisa dampingi untuk mereka mengadakan, kegiatan rapat atau koordinasi untuk kegiatan Pak, seperti itu. Selain pelarangan, mungkin ada strategi lain dari Pak Jumadi terkait penjadwalan yang menghindari penjadwalan bentrok itu ada nggak? Iya, biasanya saya juga bilang kalau mau nanti, rapatnya via Zoom saja, tapi di malam hari seperti itu. Walaupun tetap di hari Jumat, tapi koordinasinya via dunia maya saja, mau Zoom, mau Jimit, itu kan juga salah satu upaya gitu ya, Pak. Tapi latihan di lapangannya tetap dilatih gitu. Karena paskibra itu kan kegiatan motorik itu nggak bisa hanya sekedar dilatih 1 kali 1 minggu, itu sangat tidak bisa, Pak. Gitu, dan nggak akan jadi nggak tujuan yang mau dicapai di paskibra itu nggak akan tercapai gitu, nggak akan optimal hasilnya, malah cenderung gagal. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau mau udah cuma latihan 1 kali 1 minggu, belum dipotong ujian libur, belum misal dipotong hal-hal yang lain, diliburkan lagi. Nah, ini akan jadi nggak bakal jadi-jadilah maksudnya gitu timnya, Pak. Baik, Pak Jumadi, kita berada di sesi akhir, eee, sesi coaching kita. Saya coba men-summarize, merangkum apa yang Pak Juli sampaikan tadi. Sebenarnya, hal-hal tersebut masih dalam jangkauan, apa, kendali dari Pak Jumadi ya, bisa me-manage itu dengan baik. Namun mungkin opini-opini miring juga tadi sudah dijawab, sebenarnya tidak berpengaruh. Tinggal, bagaimana, Pak Jumadi mempertanyakan kebijakan pimpinan terkait pendistribusian, tugas tambahan lah kurang lebih, agar lebih terfokus dan
bisa punya nilai lebih ya Pak Jum kalau kita Benar, Pak. berkonsentrasi dan fokus. Kurang lebih itu Pak Jumadi. Terima kasih atas kesempatan sesi coaching kali ini. Gimana perasaan Pak Jumadi setelah sesi coaching Pak. ini? Saya lebih lega Pak, luar biasa saya ketemu di coaching sama Pak Agung, saya merasa beban yang selama ini saya rasakan, saya sudah mulai terurai selama ini dan saya jadi, lumayan ketemu titik temu nih yang harusnya seperti apa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Tidak ada Pak, cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Ilahi fisabilillah wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Super.